Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan dalam ruang waktu yang tidak biasa. Di tempat ini, bukan hanya ilmu yang dibuka, tapi juga tubir-tebir kehidupan yang selama ini tertutup rapi oleh wajah manis, senyum sopan, dan tutur kata yang seolah tak bersalah. Sahabat Sunan, tidak semua wanita berselingkuh karena niat. Tapi banyak yang terseret karena ucapannya sendiri membuka pintu itu. Dan lebih tragis lagi, laki-laki tak menyadarinya, sampai akhirnya mereka ikut terbakar di dalamnya. Hari ini, Kanjeng Sunan akan membongkar 5 jenis ucapan wanita yang sering dianggap biasa. Padahal itu adalah tanda bawah sadar bahwa dia mudah tergoda dan mungkin mudah diajak selingkuh. 1. Aku butuh orang yang ngerti aku. Ucapan ini terdengar manis, penuh kerinduan dan harapan. Tapi di balik kalimat, aku butuh orang yang ngerti aku, tersimpan kesepian mendalam. Perempuan yang mengucapkan ini sedang mencari celah untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan emosional. Mungkin dari pasangannya yang terlalu cuek, kasar, atau sekadar tidak peka. Dan ketika kamu hadir, membaca matanya, menanggapi dengan empati, tanpa sadar, kamu sudah menjadi lelaki cadangan yang bisa jadi berubah jadi pria utama di tempat tidur yang salah. 2. Kita temenan aja ya. Sahabat Sunan, wanita yang mengatakan ini biasanya paham betul cara bermain dengan batas. Dia mengatakan, kita temenan aja ya. Tapi dia tetap balas chat kamu tengah malam. Tetap kirim foto selfie dengan caption, bosen nih sendiri. Perempuan seperti ini sedang memainkan peran ganda. Menjaga reputasi di luar, tapi memberi ruang untuk rasa tumbuh di dalam. Dan kamu yang tidak sadar akan terseret dalam pusaran hubungan abu-abu yang mengaburkan batas halal dan haram. Lalu tanpa sadar, kamu sudah menjadi penyelundup cinta di rumah orang lain. 3. Aku kan gak cantik. Laki-laki sering terjebak dengan wanita yang merendah. Padahal itu adalah pancingan validasi. Saat dia berkata, aku gak cantik kok, biasa aja. Maka laki-laki yang tidak kuat iman akan langsung membalas, kamu itu beda, kamu punya aura, kamu gak kayak cewek lain. Nah, dari sanalah benih-benih kedekatan emosional tumbuh. Wanita ini akan merasa dihargai, kamu merasa dibutuhkan, dan dunia mulai terasa milik berdua. Meski sebenarnya satu di antara kalian sudah terikat dengan yang sah. Ucapan itu bukan candaan. Itu adalah ujian. Dan banyak lelaki yang lulus secara perasaan, tapi gagal secara moral. 4. Aku pengen bebas kayak dulu. Sahabat Sunan, saat wanita berkata, aku pengen bebas kayak dulu, itu bukan nostalgia biasa. Itu adalah sinyal bahwa dia lelah dengan aturan, dia bosan, dikekang, dan dia sedang ingin merasakan sensasi petualangan lagi. Termasuk petualangan asmara yang terlarang. Wanita yang haus kebebasan akan mudah ditarik ke dalam hubungan gelap yang menyenangkan, bukan karena cinta, tapi karena sensasi. Kalau kamu adalah pria yang memberinya ruang itu, maka kamu bukan pahlawan, tapi hanya pelarian sementara, yang kelak akan ditinggal begitu saja, saat dia bosan lagi. 5. Suami orang lain, kok kayaknya lebih baik ya? Wanita yang mulai membandingkan pria lain dengan pasangannya, adalah wanita yang hatinya mulai miring. Lihat tuh, si A romantis banget ke istrinya. Suaminya si B bisa banget bikin bahagia. Kalimat ini bukan cuma rasa iri, tapi juga bentuk hasrat terpendam yang ingin merasakan hal yang sama.
Dan kalau kamu jadi tempat dia membandingkan, maka kamu sedang digiring untuk menjadi perbandingan nyata, yang suatu saat bisa dia jadikan alasan untuk berkhianat. Jangan bikin aku baper ya. Kalau deket kamu terus, bahaya nih. Pasti kalau aku jadi cewek kamu sayang banget ya. Sahabat Sunan, ini bukan rayuan terbuka, tapi jebakan halus yang memancing balasan emosional. Dan sekali kamu terpancing, wanita itu akan tahu kamu mudah digoda, dan dia akan mulai menguji batas demi batas, sampai kamu terperosok dalam dosa yang kamu kira cinta. Sahabat Sunan, wanita yang gampang diajak selingkuh, jarang memakai tubuhnya duluan, tapi memakai kote-katania untuk mengetuk pintu kelemahan pria. Dan saat kamu tidak waspada, kamu akan membuka pintu itu sendiri, mengundangnya masuk, dan akhirnya kehilangan harga diri, bahkan surga yang kamu jaga. Kenali ucapannya, waspadai godaannya, dan lindungi hatimu dari kelembutan palsu yang membinasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan rahasia berikutnya, hanya di Kanjeng Sunan.